Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Syaulia dengan NIM 09 105 804 23111 dari Program Administrasi Publik semester 3. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas lingkungan internal. Yang pertama yaitu lingkungan fisik. Jadi, lingkungan fisik adalah komponen tak hidup dalam ekosistem yang mencakup semua unsur non-biologis di sekitar kita. Ini meliputi benda mati seperti udara, tanah, mineral, dan suhu, serta lingkungan buatan seperti bangunan dan infrastruktur. Lingkungan fisik dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya yang pertama yaitu kondisi geografis. Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, terletak di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Hindia, yang menciptakan keragaman iklim tropis. Yang kedua yaitu sumber kekayaan alam, kaya akan flora, fauna, mineral, dan energi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beragam. Yang ketiga yaitu kondisi demografi. Jumlah penduduk yang padat, terutama di Pulau Jawa, mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Indonesia terdiri dari berbagai etnis dan budaya yang menghasilkan akulturasi dan keragaman sosial. Politik dan keamanan, sistem politik demokratis dan tantangan keamanan regional mempengaruhi stabilitas nasional. Selanjutnya yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah kompleksitas interaksi dan dinamika yang mempengaruhi perilaku dan kepribadian individu atau kelompok dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana lingkungan sosial terkait dengan lingkungan politik, budaya, hankam, dan hukum. Yang pertama yaitu lingkungan politik. Lingkungan politik merujuk pada sistem dan struktur kekuasaan yang beroperasi dalam sebuah masyarakat. Ini termasuk lembaga-lembaga pemerintahan, aturan hukum, dan proses demokratisasi. Yang kedua yaitu lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial dan budaya merujuk pada tradisi, nilai-nilai, simbolisme, dan praktik-praktik yang unik dan spesifik suatu komunitas. Yang ketiga yaitu lingkungan hankam. Istilah hankam biasanya digunakan dalam konteks militer atau keamanan nasional. Namun dalam konteks umum, istilah ini jarang digunakan dan sulit ditemukan definisi resmi yang jelas. Dan yang keempat yaitu lingkungan hukum. Lingkungan hukum merujuk pada sistem hukum yang berlaku dalam suatu wilayah geografis, termasuk undang-undang, regulasi, prinsip-prinsip hukum, dan institusi-institusi yang menjalankan hukum. Yang terakhir yaitu lingkungan ekonomi domestik. Lingkungan ekonomi domestik dipengaruhi oleh sumber daya minyak dan gas atau biasa disebut migas, serta non-migas. Sektor migas memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara, meskipun menjadi tantangan global yang mempengaruhi harga dan produksi. Di sisi lain, sektor non-migas termasuk pertanian dan industri menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan konsumsi rumah tangga dan investasi sebagai pendorong utama. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5% pada tahun 2023, didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan kebijakan fiskal yang mendukung infrastruktur. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.